Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Habibah dari kelas BK1C dengan NIM 210404501041 dari Universitas Negeri Makassar. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Langsung saja kita ke pokok materinya. Konsep umum komunikasi. Tentu saja, kita tak dapat memungkiri bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh setiap individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Para ahli menyebutkan lebih dari 80% alokasi waktu individu dalam satu hari dilakukan dengan komunikasi. Artinya, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperoleh melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Komunikasi menjembatani informasi dari individu ke individu lain atau kelompok. Komunikasi merambah ke segala bidang kajian, merasuk menjadi bagian penting dan bersenyawa dengan bidang tersebut. Proses persenyawaan yang sangat unik karena menghasilkan wujud yang akan tidak sama dengan lainnya, tergantung dengan bidang yang menjadi wadahnya. Komunikasi menembus banyak disiplin ilmu menurut Rahmat 2000. Komunikasi merambah ke segala bidang kajian, merasuk menjadi bagian penting dan bersenyawa dengan bidang tersebut. Proses persenyawaan yang sangat unik karena menghasilkan wujud yang akan tidak sama dengan lainnya, tergantung dengan bidang yang menjadi wadahnya. Komunikasi menembus banyak disiplin ilmu. Sebagai sebuah gejala perilaku, komunikasi dipelajari dan diaplikasikan pada disiplin ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, konseling, dan lain sebagainya. Komunikasi juga dikenal sebagai retorika, merupakan ilmu pertama mengenai pernyataan antara Menurut Effendi 2003, komunikasi yang juga dikenal sebagai retorika merupakan ilmu pertama mengenai pernyataan antara manusia yang berkembang di Yunani dan Romawi, kemudian berkembang pada dua arah. Satu arah menuju ke Jerman menjadi Publizistik Wissenschaft yang disingkat publisistik, dan arah kedua menuju ke Amerika Serikat yang berwujud menjadi communication science. Selanjutnya, dasar filsafat komunikasi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki kajian filsafat tersendiri. Menurut Zamroni 2009, hal ini dapat dimaklumi karena memang pada prinsipnya semua ilmu pada masa lampau berpangkal pada ilmu filsafat. Filsafat merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Halsep tahun 1998 mengemukakan bahwa pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat. Beberapa alasan untuk pernyataan tersebut, yakni yang pertama, filsafat dan komunikasi berbagi prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar filsafat berbagi dengan pendidikan sehingga merupakan dasar yang mau tak mau bersifat mutlak, berlaku untuk pendidikan kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi adalah substantif serta regulatif bagi pendidikan. Adapun salah satu aliran filsafat yang paling banyak berkontribusi terhadap kajian komunikasi adalah filsafat pragmatisme, dengan beberapa tokoh terkenalnya yaitu Donald Davidson, N. Weiner, C.S. Peirce, dan William James dengan karakteristik dan penekanan yang tidak identik. Bagian selanjutnya adalah komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi merupakan hal yang esensial, berpengaruh, dan bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia.
Komunikasi merupakan dasar dari eksistensi suatu masyarakat dan menentukan struktur masyarakat tersebut. Komunikasi merupakan mekanisme ataupun alat dalam pengoperan rangsangan dalam masyarakat. Dengan mekanisme komunikasi, individu dapat memberitahukan dan menyebarkan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkannya terhadap individu lain. Tubbs dan Moss menyatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya 5 hal, yaitu pertama, pengertian, penerimaan yang cermat, 2. Kesenangan, hubungan yang hangat, akrab dan menyenangkan, ketiga, memengaruhi sikap, bersifat persuasif, yang keempat, hubungan yang makin baik, dan yang terakhir, tindakan, melahirkan tindakan yang dikehendaki. Komunikasi dalam setiap hubungan interpersonal pada hakikatnya dilandasi oleh beberapa tujuan, dan DeVito mengemukakan bahwa dalam komunikasi interpersonal setidaknya memiliki 5 tujuan utama. Kelima tujuan komunikasi interpersonal tersebut yaitu pertama, proses belajar, kedua, membangun hubungan, ketiga, memengaruhi, keempat, bermain, dan yang terakhir adalah menolong. Penjelasan bagian terakhir, yakni komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan yang berbeda, yaitu yang pertama, supportive listening atau memberi konseli perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan-keterampilan guru konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Dan yang terakhir adalah mewujudkan perubahan falsafah hidup. Keterampilan konseling pun terbagi menjadi 2, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar konseling terdiri dari yang pertama, keterampilan penampilan meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Yang kedua, keterampilan mendengar dasar meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrasa dan membuat kesimpulan, refleksi, dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, keterampilan self-attending meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain. Sementara itu, keterampilan lanjutan terdiri dari yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegaran. Yang kedua, keterampilan perilaku, dan yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.